Arsenal sikat Man City, Walker dan Haaland geruduk staf pelatih Arsenal. UEFA tunda semua pertandingan di Israel. Lamine Yamal pecahkan rekor La Liga. AC Milan jual jersey Giroud. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Pada pertandingan Liga Primer Inggris, Liverpool ditahan imbang 2-2 saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion di pekan ke-8 Liga Inggris musim ini. Brighton memimpin lebih dulu lewat Simon Adingra di menit ke-20. Namun dua gol Mohamed Salah di menit 40 dan 46 membawa Darats berbalik unggul pada saat turun minum. Situasi kembali berimbang saat Dang menyamakan skor di menit ke-78. Skor 2-2 tak berubah hingga selesai. Duel lainnya, Arsenal sukses menghempaskan Manchester City dengan skor 1-0 di Emirates Stadium. Gol kemenangan meriam London dicetak oleh Gabriel Martinelli di menit-menit akhir babak kedua. Berkat kemenangan tersebut, Arsenal menempati peringkat kedua klasemen Liga Inggris dengan 20 poin. Skuad pasukan Mikel Arteta itu melangkahi Man City. Dari ajang Liga Italia, AS Roma meraih kemenangan saat menghadapi Cagliari di Unipol Domus. Roma menang meyakinkan 4-1 Minggu 8 Oktober waktu Indonesia Barat. Romelu Lukaku jadi bintang di laga ini. Pemain Belgia itu bikin gol di menit 20 dan 59. Dua gol lainnya dicetak oleh Houssem Aouar di menit 19 dan Andrea Belotti di menit 51. Cagliari hanya sempat membalas sekali di ujung pertandingan. Nahitan Hernandez memberikan gol hiburan bagi publik tuan rumah lewat eksekusi penalti di menit 87. Napoli menelan kekalahan keduanya di Liga Italia 2023-24. Juara bertahan Serie A itu menyerah 1-3 saat menjamu Fiorentina. 3 gol Fiorentina dicetak oleh Josip Brekalo, Bonaventura, dan Nicolas Gonzalez. Sedangkan satu-satunya gol Napoli tercipta lewat Victor Osimhen. Kemenangan ini membawa Fiorentina ke urutan 4 klasemen sementara Liga Italia dengan 17 poin. Napoli tepat di bawahnya dengan 14 poin. Di La Liga, Barcelona hanya mendulang sebiji poin kala bertamu ke markas Granada. Bahkan Los Azulgranas sempat tertinggal 2 gol lebih dulu berkat aksi Brian Zaragoza yang mengemas brace. Sebelum kemudian El Barça bisa comeback melalui gol Lamine Yamal dan Sergi Roberto. Hasil ini membawa Barca naik ke posisi ketiga dengan 21 poin. PSG sukses mengalahkan Rennes dengan skor telak 3-1 dalam laga pekan ke-8 Ligue 1 2023-24 di Stadion Roazhon Park, Senin 9 Oktober dini hari tadi. Gol-gol PSG dicetak oleh Vitinha, Achraf Hakimi, dan Randal Kolo Muani. Sementara Amine Gouiri menjadi penyumbang gol untuk Rennes. Berkat hasil ini, PSG kini menduduki peringkat 3 di tabel klasemen dengan poin 15. Sementara itu Rennes menempati urutan 8 dengan perolehan poin 10. Bayern Munchen menang 3-0 atas tamunya Freiburg di Liga Jerman. Kingsley Coman mencetak 2 gol di menit 12 dan 85. 1 gol lainnya dari tim asuhan Thomas Tuchel tersebut dilesakan oleh Leroy Sané. Berkat kemenangan kelima dari 7 pertandingan ini, Die Roten julukan Bayern Munchen kini bertengger di posisi ketiga dengan koleksi 17 poin. Inter Miami dipastikan gagal ke playoff Major League Soccer atau MLS 2023 usai ditekuk FC Cincinnati dengan skor 0-1 di DRVPNK Stadium Fort Lauderdale, Minggu 8 Oktober pagi waktu Indonesia Barat. Kekalahan itu membuat Inter Miami tertahan di posisi 14 klasemen wilayah timur dengan 33 poin. Secara matematis, tim besutan Gerardo Tata Martino tak bisa mengejar DC United 40 poin yang berada di posisi 9 atau batas akhir lolos playoff meski punya 2 laga tersisa.
Dua pemain Manchester City, Kyle Walker dan Erling Haaland, mengamuk setelah timnya kalah dari Arsenal. Kedua pemain terlibat keributan dengan salah satu tim pelatih Arsenal di lorong Stadion Emirates Minggu 8 Oktober. Beberapa media Inggris menyebut seorang staf pelatih tersebut adalah Nicolas Jover, yang merupakan asisten pelatih khusus tendangan bebas yang dimiliki Arsenal. Guna menghindari keadaan menjadi kian buruk, pihak keamanan kemudian melerai dan menggiring pemain City masuk ke lorong pemain. Tidak jelas apa yang menjadi penyebab keributan tersebut. Guardiola menyatakan mengetahui pangkal masalahnya namun memilih tidak mengungkapkan ke publik. Arsenal menggulingkan Manchester City 1-0. Namun banyak fans The Gunners yang merasa heran mengapa Mateo Kovacic bisa lolos dari kartu merah. Padahal gelandang City itu melakukan 2 tackle berbahaya. Pertama kepada Odegaard yang berujung hanya hukuman kartu kuning. Wasit sempat mengecek VAR untuk memastikan apakah Kovacic layak mendapat kartu merah. Hasilnya, keputusan wasit tak berubah. Kovacic hanya menerima kartu kuning, lalu tackle kedua dilakukan kepada Declan Rice. UEFA pada Minggu 8 Oktober 2023 mengumumkan penundaan semua pertandingan yang dijadwalkan di Israel hingga 17 Oktober di tengah meningkatnya ketegangan dengan Palestina. Laga-laga tersebut meliputi kualifikasi Piala Eropa level senior dan laga tim U21. UEFA menyatakan akan terus memantau dengan cermat situasi di Israel dan akan melakukan kontak dengan tim-tim sebelum mengambil keputusan tentang tanggal baru. Pertandingan Ligue 1 Prancis antara Montpellier dan Clermont pada hari Minggu 8 Oktober diberhentikan pada masa injury time setelah kembang api yang dilemparkan dari tribun penonton mendarat di sebelah kiper Clermont, Boris Diaw. Diaw jatuh ke tanah dan ditandu keluar lapangan. Setelah Diaw jatuh, bek Clermont Neto Borges mendapat kartu merah setelah ia dianggap membuat isyarat provokasi ke arah fans Montpellier. Pemain sayap Barcelona Lamine Yamal mengukir sejarah sebagai pencetak gol termuda di La Liga Spanyol dalam usia 16 tahun dan 87 hari. Ini setelah ia menjebol jala gawang Granada dalam laga yang berkesudahan 2-2. Yamal memecahkan rekor yang dipegang oleh pemain Malaga Fabrice Olinga yang mencetak gol saat melawan Celta Vigo pada tahun 2012 dalam usia 16 tahun dan 98 hari. David Beckham, legenda Manchester United, bicara soal proses penjualan klub yang berlarut-larut. Beckham menuturkan apabila ia mengenal sosok yang tepat untuk membeli mantan klubnya itu dari keluarga Glazer. Ia meyakini sosok Sheikh Jassim bisa mengembalikan marwah tim. Dan saya percaya hanya orang yang benar yang bisa melakukannya. Apakah itu Sheikh Jassim? Mari kita lihat, kata Beckham. Mikel Arteta mengungkapkan bahwa Bukayo Saka tidak bisa bergabung dengan timnas Inggris untuk pertandingan internasional bulan Oktober. Tidak, dia tidak bisa hadir. Dia belum menjalani satu sesi latihan pun, jadi dia akan absen. Dia tidak bisa bermain sepak bola saat ini, kata Arteta. Baik Arteta maupun pelatih timnas Inggris Gareth Southgate tidak menjelaskan tingkat keparahan cedera Saka. Namun Southgate akhirnya pekan lalu mengatakan bahwa ia tidak ingin mengambil resiko dengan memainkan bintang Arsenal tersebut. Pemain yang dipinjam dari Bologna tersebut sebelumnya dikabarkan mengalami cedera cukup parah. Bahkan Marco Arnautovic diprediksi akan absen dalam beberapa bulan ke depan. Namun kabar terbaru menyebut jika sang striker berpeluang comeback lebih awal dibandingkan rencana. Dari yang sebelumnya diperkirakan bakal absen hingga akhir November, Marco Arnautovic dilaporkan bisa kembali merumput pada awal November. Usai tampil bagus saat jadi kiper dadakan, nama Olivier Giroud tertera dalam daftar kiper di situs resmi AC Milan bersama Mike Maignan, Marco Sportiello, Antonio Mirante, dan Lapo Nava. Setelah itu AC Milan membuka penjualan jersey kiper bernomor 9 dengan nama Giroud. Jersey langka itu bisa dikoleksi fan yang ingin mengenang aksi heroik Giroud sebagai kiper. Mason Greenwood mulai menunjukkan tajinya bersama Getafe. Pemain pinjaman dari Manchester United itu sukses mencetak gol pertamanya bersama Getafe pada ajang La Liga 2023-24, tepatnya pada pekan ke-9 La Liga saat Getafe bermain imbang lawan Celta Vigo. Greenwood yang mencetak gol terakhirnya pada Januari 2022 saat masih di MU, jadi pencetak gol kedua dalam laga yang berkesudahan imbang 2-2 atas Celta Vigo. Jose Mourinho memang masih berkomitmen dengan AS Roma, tapi ia mengatakan kalau dirinya tak menutup kemungkinan untuk melatih klub Arab Saudi. Dilansir Daily Mail, Mourinho terlihat yakin saat diwawancarai saluran TV MBC Mesir soal masa depan di Arab Saudi.
Ia berkata kalau di waktu luang dirinya akan berkunjung ke Arab Saudi, tapi ia yakin akan melatih klub Arab Saudi suatu saat nanti. Ia terinspirasi oleh kesuksesan rekan senegaranya yakni Cristiano Ronaldo bersama Al Nassr. Mario Balotelli mengungkapkan salah satu rahasia tentang perjalanan karirnya. Dilansir Tribal Football, Balotelli mengatakan kalau dirinya ternyata pernah hampir bergabung dengan Barcelona. Saat di tim muda Lumezane awal 2000-an, Balotelli mendapat tawaran dari El Barça. Tapi kala itu, Lumezane meminta uang yang terlalu besar dari Barça. Akhirnya, klub asal Spanyol itu enggan menebus mahal Balotelli. Kemudian beberapa tahun kemudian, Inter datang dan Lumezane mengizinkan Balotelli pergi. Jude Bellingham terus mencetak gol bersama Real Madrid. Tercatat ia sudah mencetak 10 gol dari 10 pertandingan yang ada. Lonjakan performa ini memancing rekan satu timnya, Vinicius Junior, untuk berkomentar. Dilansir ESPN, Vini memuji Bellingham sebagai pemain yang luar biasa. Bahkan setelah mencetak brace di laga kontra Osasuna, Vini menilai kalau Bellingham memang terlahir untuk bermain di Madrid. Vini merasa kalau Bellingham memang ditakdirkan untuk jadi bintang dan Madridista. Kabar kurang mengenakan datang dari FC Andorra, klub milik Gerard Piqué. Dilansir ESPN, klubnya terpaksa meninggalkan Andorra karena berselisih paham dengan pemerintah setempat soal hak penggunaan stadion. Menurut laporan, Andorra sudah lama menggunakan Estadi Nasional untuk dijadikan kandang. Namun, kontrak sewa akan berakhir musim depan. Namun, pemerintah setempat justru menolak perpanjangan kontrak. Piqué pun kesal karena ia sudah menginvestasikan banyak uang untuk peningkatan fasilitas stadion. Saking kesalnya, Piqué ogah timnya main lagi di Andorra. Ia pingin ganti nama dan pindah dari negara itu. Kekalahan Sheffield United atas Fulham kemarin diwarnai insiden menyedihkan yang dialami salah satu penggawanya, Chris Basham. Dilansir Sky Sport, kapten Sheffield itu mengalami cedera parah di babak pertama. Bukan karena benturan, melainkan Basham mengalami patah tulang kaki bagian bawah saat mencoba untuk melepaskan umpan silang. Basham pun sudah dipastikan mengakhiri musim lebih awal dari rekan-rekannya. Cole Palmer akhirnya mencatatkan gol pertamanya untuk Chelsea. Namun gol tersebut memiliki harga yang mahal karena ia harus mengakhiri laga dengan cedera. Dilansir Tribal Football, Palmer mencetak gol melalui titik penalti saat mengalahkan Burnley dengan skor 4-1. Namun dirinya harus ditarik keluar di babak kedua karena mendapat gangguan di bagian pahanya. Kabarnya itu adalah cedera hamstring dan jeda internasional akan digunakan Palmer untuk pemulihan. Jurnalis dari Belanda, Mike Verwijn, melaporkan kalau posisi Erik ten Hag di Manchester United sedikit diragukan setelah mengalami rangkaian hasil buruk. Menurut laporan, ia juga mengatakan kalau ten Hag memiliki kemungkinan untuk kembali menukangi Ajax. Dilansir Tribal Football, Ajax sedang mengalami start terburuknya pada musim ini. Verwijn merasa kalau Ajax lebih baik kembali ditangani oleh ten Hag. Toh, sang pelatih juga mengalami kesulitan di Inggris. Manchester United dikabarkan puas dengan kinerja Victor Lindelof musim ini. Manajemen bahkan merencanakan untuk memberinya penghargaan berupa kontrak baru. Dilansir Daily Star, United ingin mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak pada Lindelof. Itu dilakukan karena klub masih ingin menggunakan jasanya lebih lama lagi. Selain itu, perpanjangan kontrak juga akan menghindarkan sang pemain pergi dengan harga yang murah. Liverpool dikabarkan akan mencari bek lagi di bursa transfer yang akan datang. Kabarnya, bek Bayer Leverkusen bernama Piero Hincapié dilansir 90. Liverpool dikabarkan akan mencari bek lagi di bursa transfer yang akan datang. Kabarnya, bek Bayer Leverkusen bernama Piero Hincapié. Dilansir 90 Min, pemain berusia 21 tahun itu telah membuktikan dirinya sebagai salah satu bek muda terbaik di Bundesliga. Dan kabarnya Liverpool tengah mengatur strategi untuk mendatangkannya pada musim dingin Januari nanti. Namun The Reds akan mendapat persaingan ketat karena Tottenham juga menaruh hati pada sang pemain.
West Ham United dilaporkan sudah mencapai kesepakatan dengan Jarrod Bowen untuk memperpanjang masa kerjanya di klub. Dilansir 90 Min, Bowen juga mengawali musim 2023-2024 dengan baik, menyusul kesuksesan West Ham di Liga Konferensi Eropa pada akhir musim lalu. Kesepakatan ini diperkirakan akan rampung pada akhir tahun mendatang. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!